Bab 251, Seni Alkimia Terhebat di Dunia. Teknik meracik pil nomor 1 di dunia. Nama kitab alkimia ini benar-benar terdengar arogan dan penuh gaya. Selama ini, Wei sudah membaca begitu banyak teknik bela diri dan metode kultivasi. Tapi belum pernah sekalipun ia menemukan nama kitab yang begitu menyolok dan sombong seperti ini. Entah siapa yang memberi nama seperti itu berani sekali, tak takut diburu massa? Namun setelah kembali ke kediamannya dan mempelajari isi kitab itu dengan saksama, Wei pun harus mengakui kitab ini memang punya kelas dan layak menyandang nama terhebat di dunia. Teknik-teknik dan rahasia alkimia yang dijabarkan di dalamnya, banyak di antaranya belum pernah ia dengar sebelumnya. Gaya pemikirannya sangat unik, kreatif dan cerdas, bahkan membuatnya terpana berulang kali. Seolah-olah membuka pintu menuju dunia alkimia yang sama sekali baru, melampaui semua pemahamannya selama ini. Beberapa metode di dalamnya bahkan tampak seperti karya seni menakjubkan dan begitu presisi, seolah hasil tangan dewa. Sayang sekali, kitab ini tidak lengkap. Wei menghela napas, hatinya diliputi rasa kecewa. Dari penilaian kasarnya, bagian yang ia miliki kemungkinan tak sampai sepertiga dari versi lengkapnya. Tapi meski hanya secuil, esensi dari kitab ini sudah begitu luar biasa, jelas menunjukkan kedikdayaannya. Ia pun sadar, entah kenapa dirinya selalu berjodoh dengan teknik-teknik setengah jadi. Mulai dari 18 jurus bayangan elang, yang cuma separuh, lalu pedang murni yang di awal yang juga hanya satu bagian, tinju naga gajah, ilmu tubuh baja semuanya adalah versi terbatas atau ringkasan. Dan kini, seni alkimia terhebat di dunia juga bernasib serupa hanya versi potongan. Kalau kitab-kitab bela diri masih ada harapan untuk ditemukan versi lengkapnya, bagaimana dengan ini? Zidanzong, sekte yang menciptakan kitab ini, sudah lama hancur dan menghilang dari sejarah. Wei Yi benar-benar tak tahu kemana harus mencari kelanjutannya. Tapi, meski hanya versi potongan, manfaat yang diperoleh Wei Yi sudah tak kecil. Di panel sistemnya, data profesi alkimia pun berubah. Awalnya, alkimia LV39. Sekarang, seni alkimia terhebat di dunia LV39. Dengan catatan kecil di belakangnya, terpotong. Label terpotong jelas menunjukkan bahwa Wei Yi belum menguasai keseluruhan isi kitab ini. Tapi walaupun begitu, efeknya tetap luar biasa. Untuk resep yang sudah ia kuasai, tingkat keberhasilan pembuatan pil langsung meningkat sebesar 5%. Kalau saja aku punya versi lengkapnya, bisa jadi efeknya jauh lebih menakjubkan. Wei Yi tak bisa menyembunyikan penyesalannya. Dibandingkan dengan kemampuan alkimia lamanya, versi ini benar-benar berada di level yang jauh lebih tinggi. Kitab ini jelas merupakan harta karun sejati langka dan tak ternilai. Sayangnya, ia benar-benar tidak tahu kemana harus mencari sisanya. Setelah mempelajari seni alkimia terhebat di dunia, kemampuan alkimia Wei Yi meningkat pesat. Tak butuh waktu lama sebelum ia tenggelam dalam rutinitas baru, hari-harinya diisi dengan memurnikan pil. Target utamanya adalah 2 jenis pil, pil penambah roh Zhengling dan pil pemulih roh Bulingdan. Sebelum memulai produksi besar-besaran, Wei Yi menaikkan level alkimianya ke LV40 dan resmi menembus level peringkat 5, menjadikannya alkimis level 5 termuda di seluruh sekte Raja Penakluk. Baru setelah itu, ia mulai mengeksekusi proses pembuatan pil. Sayangnya, pada awalnya tingkat keberhasilan sangat rendah, bisa dibilang amat buruk. Walaupun ia sudah punya seni alkimia terhebat di dunia, api eksotis, dan bahkan tungku kelas atas 5 naga penyatu api, tetap saja alkimia LV40 belum memberikan bonus khusus untuk pembuatan pil peringkat 5. Artinya, keberhasilannya tak jauh beda dengan alkemis pemula lain masih sering gagal. Untungnya, Wei Yi tidak kekurangan uang. Ia menjual habis semua barang tak terpakai dari ruang penyimpanan, termasuk senjata harta kelas menengah yang ia dapat dari kompetisi sekte.
Melalui jalur perniagaan milik Asosiasi Seribu Bunga, ia menukarkannya menjadi 3 juta tel perak. Lalu, tanpa ragu, ia borong habis semua bahan untuk membuat pil penambah roh. Dengan metode bakar uang tanpa ampun, pengalaman alkimianya terus meningkat. Levelnya pun perlahan naik, dan tingkat keberhasilan membuat pil pun mulai stabil. 1 bulan kemudian, level alkimia Wei akhirnya menembus LV45. Kini, untuk pil peringkat 5, ia memiliki tambahan peluang sukses sebesar 50%, angka yang sangat gila. Bahkan jika dibandingkan dengan senior Elder Chu, alkemis peringkat 6 yang sangat berpengalaman, kemungkinan sukses Wei saat membuat pil penambah roh bisa jadi lebih tinggi. Dengan kondisi seperti itu, semua uang yang ia miliki dengan cepat berubah menjadi bahan obat. Bahan-bahan itu lalu berubah menjadi pil. Pil-pil itu kemudian berubah menjadi pengalaman kultivasi. Dan akhirnya, pengalaman itu mengangkat level kultivasinya. Setengah bulan kemudian, seluruh harta kekayaan Wei pun lenyap tak bersisa. Namun, pengorbanannya membuahkan hasil luar biasa. Dari awalnya berada di tingkat 6 alam roh petarung, Wei berhasil naik ke tingkat 9, hanya setengah langkah lagi menuju tingkat 10, puncak dari alam roh petarung. Ia hanya butuh sekitar 400.000 hingga 500.000 poin pengalaman lagi untuk sampai ke puncak itu. Sederhananya, Wei kini telah menyentuh batas tertinggi dari alamnya, tinggal 1 loncatan lagi sebelum menembus ke alam berikutnya. Hah, tidak mudah juga ternyata. Wei menarik napas panjang, perasaan lega dan puas memenuhi hatinya. Seluruh proses ini membuatnya menghabiskan sekitar 5 hingga 6 juta tel perak, benar-benar gila. Selama ini dia memang dikenal sebagai orang yang royal, tapi belum pernah dia membakar uang secepat ini. Dulu ia seorang kaya raya, sekarang tinggal debu dan kenangan. Namun, hasil yang ia raih jauh melebihi investasi. Level alkimia mencapai LV45, 2 resep pil peringkat 5 yang sangat berharga, dan peningkatan signifikan dalam kultivasi. Semua itu membuat pengorbanannya terasa sangat layak. Dan seni alkimia terhebat di dunia ini baru saja memperlihatkan sedikit dari kedahsyatannya. Benar juga, kalau urusan ilmu, biasanya miskin. Tapi kalau urusan bela diri, semuanya serba mewah. Wei menggeleng pelan, napasnya mengandung sedikit helaan putus asa. Sepertinya aku harus mulai mencari cara untuk menghasilkan uang lagi. Meski merasa agak tertekan, Wei tahu bahwa kini ia telah menjadi seorang alkemis tingkat 5. Dengan status itu, mencari uang sebenarnya bukan perkara sulit lagi. Selama ia punya cukup waktu, hanya dengan membuat zengling dan buling dan saja, 2 jenis pil alkimia tingkat 5 yang amat laris di pasaran, ia sudah bisa meraup untung besar. Apalagi dibandingkan dengan pil tingkat 4 yang biasa ia buat sebelumnya, keuntungan dari pil tingkat 5 benar-benar jauh lebih tinggi. Namun, saat ia baru saja mulai merancang rencana keuangan barunya, seorang murid bawahan dengan tergesa-gesa datang menyampaikan pesan guru Wei, Elderian, mencarinya. Tak lama kemudian, Wei pun tiba di kediaman gurunya. Sudah 2 bulan penuh kau beristirahat dan berkutat dengan pelatihan. Sudah waktunya kau bergerak sedikit. Elderian menatap langsung ke arah muridnya dan langsung menyatakan maksud tanpa basa-basi. Ada misi dari sekte? Dan kali ini, tugasnya langsung diberikan oleh pihak atasan. Wei pun segera memberi respons, sikapnya hormat dan sigap. Jika guru memiliki perintah, murid siap menjalankannya. Sebagai murid inti dari Bawang Zong, ia memang menikmati berbagai fasilitas dan sumber daya pelatihan terbaik. Maka sudah sewajarnya pula bila ia membayar dengan dedikasi dan pengabdian saat dibutuhkan. Terlebih lagi, setelah berbulan-bulan hanya berkutat di dalam ruangan, meracik pil siang dan malam, tubuhnya terasa kaku dan jiwanya pun haus akan tantangan baru. Ia memang butuh keluar sejenak, bergerak, dan merasakan dunia luar kembali. Elderian menatap muridnya dari atas sampai bawah, lalu mengangguk dengan senyum tipis.
Kelihatannya pelatihanmu akhir-akhir ini benar-benar tidak sia-sia. Meskipun Wei tidak secara langsung menunjukkan tingkat kekuatannya, sebagai seorang ahli setingkat Wuzong guru bela diri, Elderian memiliki mata dan perasaan yang cukup tajam untuk melihat bahwa kekuatan Wei telah meningkat pesat. Melihat itu, keyakinannya terhadap misi yang akan diberikan pun semakin mantap. Pertemuan bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Dan kali ini, kamu ditunjuk langsung oleh ketua sekta untuk menjadi salah satu perwakilan. Mendengar hal ini, mata Wei sedikit membelalak. Pertemuan bela diri Jiangnan? Gumamnya. Apa sebanyak itu orang yang akan dikirim? Yang ia tahu, meskipun ajang Jiangnan Wuhui cukup bergengsi, jumlah peserta yang dikirim oleh sekta biasanya tidak sampai sebanyak itu. Keadaannya berbeda kali ini. Jawab Elderian dengan nada lebih serius. Pangeran ketiga dari Kekaisaran Chu akan menjadi tuan rumah dalam acara ini. Itu sebabnya, skala acaranya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun namanya tetap pertemuan bela diri Jiangnan, cakupan sebenarnya telah meluas hingga mencakup seluruh wilayah Kekaisaran Chu. Bukan hanya para klan besar dan kekuatan-kekuatan berpengaruh yang akan mengirimkan perwakilan, bahkan keluarga kerajaan Chu dan sekte saingan kita sekte Shao pun akan mengirimkan murid-murid unggulannya. Tujuannya jelas, merebut posisi juara. Nada Elderian semakin tajam dan tegas. Dan karena Jiangnan adalah wilayah kekuasaan kita, maka kita tidak boleh sampai kalah pamor. Kita harus menunjukkan dominasi kita. Itulah sebabnya kali ini sekte menuntut satu hal, tak peduli bagaimana caranya, posisi juara utama harus jatuh ke tangan kita. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh kekuatan, setiap suku kata seolah mengetuk telinga dan hati. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Wei Yi mendengarnya, dan untuk sesaat, ia hanya bisa terdiam. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Tangannya mengepal perlahan. Tantangan baru telah datang. Dan ia tahu, kali ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah pertarungan harga diri sekta, kehormatan pribadi, dan mungkin kesempatan yang akan membuka jalan ke puncak dunia persilatan. Bab 252, Pertemuan Bela Diri Jiangnan. Keesokan paginya, lebih dari 20 murid sekta Overlord yang akan dikirim ke pertemuan bela diri Jiangnan telah berkumpul seluruhnya di alun-alun utama sekta. Dari semua yang hadir, 4 orang merupakan murid inti pilihan. Wei Yi, Liu Gaozhui, Li Miaofu, dan Xia Nyuhu. Keempat nama ini bisa dibilang adalah tulang punggung sekta Overlord. Mereka adalah murid terbaik di antara para murid inti. Wei, Liu Gaozhui, dan Li Miaofu adalah 3 besar dalam kompetisi internal sekte sebelumnya. Sementara Xia Nyuhu juga tidak bisa diremehkan, ia berhasil menembus peringkat 8 besar, dan hanya kalah dari Li Miaofu. Jika tidak bertemu lawan seberat itu lebih awal, bukan tak mungkin ia bisa meraih posisi 4 besar. Dengan mengutus keempat jagoan ini, jelas terlihat bahwa Bawang Zhong sangat serius dan berniat mutlak meraih kemenangan dalam ajang Jiangnan Wuhui kali ini. Pertemuan bela diri ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Bukan lagi hanya sebuah event regional, melainkan pertemuan ratusan jenius muda dari puluhan wilayah dan provinsi di seluruh Kekaisaran Chu. Meskipun cakupannya telah meluas, tempat pelaksanaan tetap bertahan di Jiangnan. Nama acaranya pun tidak diubah, tetap disebut Pertemuan Bela Diri Jiangnan. Bagi sekta Overlord, yang merupakan kekuatan nomor 1 di wilayah Jiangnan, kehilangan gelar juara di tanah sendiri sama saja dengan menampar wajah sendiri. Maka mereka tidak akan membiarkan piala kemenangan jatuh ke tangan orang luar. Namun, ancaman nyata datang dari berbagai penjuru. Keluarga kerajaan Chu dan sekte Shao, 2 kekuatan besar yang ingin menggoyang dominasi Bawang Zhong di selatan, dipastikan akan mengirim jagoan terbaik mereka untuk meraih kemenangan dan mempermalukan Bawang Zhong di kandangnya sendiri. Keempat murid inti itu adalah benteng utama sekta, dikirim sebagai penahan sekaligus tombak untuk menangkis serangan tersebut. Selain mereka,
Belasan murid dari kalangan dalam juga telah diseleksi ketat. Mereka adalah murid-murid luar biasa yang dipersiapkan untuk bersaing memperebutkan peringkat lain. Sekta Overlord tak hanya menargetkan juara, tapi juga ingin mendominasi semua peringkat teratas dan membuat nama mereka menjadi tak tergoyahkan. Itulah keinginan tertinggi para petinggi sekta. Saat Wei Yi tiba di alun-alun, ia langsung mendapati kerumunan rekan-rekannya sudah berkumpul. Namun tanpa ragu, ia langsung melangkah menuju satu sosok tertentu, mengabaikan Liu Gaozhui dan Xian Yuhu yang berdiri tidak jauh dari sana. Dengan senyum lebar yang tak dibuat-buat, ia menyapa. "Adik junior Li, sudah lama tidak bertemu, ya?" Li Miaofu mengedipkan mata cantiknya yang bening, lalu menjawab dengan canda halus. "Aku ingat terakhir kali kita bertemu itu 2 hari lalu, bukan?" Wei Yi tertawa ringan. 2 bulan terakhir, meskipun mereka tidak bertemu setiap hari, namun paling tidak setiap 2 atau 3 hari sekali mereka akan bertatap muka. Kadang bersama Julinger, kadang hanya berdua saja. Kadang mereka bertukar ilmu pedang, kadang hanya makan bersama atau sekadar mengobrol. Semakin lama, hubungan mereka berdua semakin akrab, bahkan aura-aura cinta diam-diam itu mulai tumbuh semakin kuat. Li Miaofu yang biasanya dingin dan menjaga jarak, kini bahkan bisa bercanda di depan umum dengan Wei Yi, hal yang dulu mustahil baginya. 2 hari itu sudah lama, jawab Wei Yi dengan santai. Bukankah katanya sehari tak bertemu terasa seperti 3 musim berlalu? Sambil mengangkat bahu dengan gaya sok dramatis, ia melontarkan kata-kata itu tanpa sedikit pun rasa malu. Ketebalan mukanya sekarang bisa menyaingi tembok kota. Li Miaofu langsung melotot sebal sambil menahan tawa. Wajah cantiknya memerah sedikit, tapi di dalam hatinya muncul rasa manis yang sulit disembunyikan. Ia tidak menanggapinya secara frontal tapi tak juga menolak. "Wanita, oh wanita." Setelah selesai menyapa sang dewi, barulah Wei Yi mengalihkan perhatiannya ke murid lain. "Salam untuk senior Wei." Para murid dalam yang berkumpul segera memberi salam dengan hormat. Siapa yang tak kenal Wei Yi? Sang juara kompetisi internal yang kekuatannya menggetarkan arena. "Senior Wei." Xian Yuhu, si pemuda bertubuh tambun dengan pipi bulat montok, juga maju memberi salam dengan senyum mengembang. 2 matanya bahkan menyipit saking semangatnya, sampai hampir tak terlihat. Satu-satunya orang yang tampak enggan, tentu saja Liu Gaozhui. Dengan wajah dingin, ia hanya mendengus pelan dan langsung memalingkan wajahnya. Ketidaksukaannya terhadap Wei Yi masih membara. Wei Yi hanya berkedip santai, lalu setelah membalas salam yang lain, ia pun melangkah mendekati Liu Gaozhui. Dengan senyum menawan dan nada santai namun menyengat, ia bertanya. "Sepertinya junior Liu punya banyak pendapat soal aku, ya?" "Aku? Mana berani?" Liu Gaozhui tertawa dingin, nada suaranya sinis. Meski beberapa kali adu mulut sebelumnya selalu membuatnya kalah telak, kali ini ia tampaknya lebih waspada dan tidak mau lagi terpancing. Meskipun tidak menyukai Wei Yi, ia memilih untuk menahannya dalam hati. Namun Wei Yi tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Wah, jawabanmu itu sama sekali nggak jujur, loh. Seorang pria sejati itu harus tegas dan terbuka. Aku pikir junior Liu orang yang berani, rupanya suka sembunyi-sembunyi juga. Kalau begitu, apa bedanya dengan pengecut kecil? Kata-kata Wei Yi sengaja dikatakan keras-keras, dengan nada seperti benar-benar kecewa dan tercengang. Seolah Liu Gaozhui telah melakukan sesuatu yang hina sekali. Wajah Liu Gaozhui langsung merah padam, urat-urat di pelipisnya menegang. Tapi ia tetap tak membalas. Para murid lain yang melihat itu pun menahan tawa sambil melongo. Gila, mulut senior Wei itu tajamnya bukan main. Tak ada yang bisa menandingi kemampuan bicara dan sindirannya. Namun yang mengejutkan semua orang, Liu Gaozhui benar-benar memilih untuk diam total. Meski amarahnya sudah naik ke ubun-ubun, ia menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wei Yi pun sedikit heran.
Namun di balik rasa heran itu, ia merasa geli juga melihat lawan lamanya sudah belajar menahan emosi. Wei Yi awalnya ingin memancing keributan kecil dengan Liu Gaozhui, tetapi sayangnya, lawannya kali ini justru memilih bungkam. Tidak ada celah untuk diusik. Tak lama kemudian, sosok pemimpin rombongan dari sekte pun muncul, salah satu dari 4 penegak hukum utama sekte Overlord, Elder Miuju. Begitu pria itu muncul, seluruh lapangan seketika terdiam. Perhatian semua orang langsung terpusat pada penampilannya yang sungguh mencolok. Pakainya bukan hanya mewah, tapi bisa dibilang nyaris menyilaukan mata. Bahkan Wei, yang biasanya santai, kali ini pun tak bisa menahan rasa takjubnya. Di kedua tangan Miuju, setiap jari dihiasi cincin penyimpanan mewah yang mengilap. Jubah yang ia kenakan terlihat penuh ukiran simbol formasi roh, pinggangnya dihiasi sabuk emas berkilau, dan bahkan sepatunya pun memancarkan aura spiritual samar-samar. Semuanya jelas-jelas adalah barang berharga tingkat tinggi. Hanya seseorang seperti Elder Mi, seorang ahli puncak dalam seni penempaan senjata dan perlengkapan spiritual, yang mampu tampil seboros ini dan tetap santai. Dengan senyum lebar, Elder Mi menyapu pandangan ke seluruh murid, lalu berseru. Kalian ini murid-murid unggulan sekte bawang? Kenapa semua tampang kalian kayak baru lihat dunia luar? Salah satu murid tertawa kecut dan menjawab. Bukan kami belum pernah melihat dunia, Elder. Tapi, Anda ini terlalu mencolok. Semua orang mengangguk dalam hati. Ini bukan masalah tak berpengalaman, mereka hanya belum pernah melihat orang hidup seperti harta karun berjalan. Wei Yi memperkirakan total nilai perlengkapan yang dikenakan Elder Mi hari ini setidaknya mencapai 10 juta tel perak. Itu angka yang bahkan banyak keluarga bangsawan tak sanggup bayangkan. Namun, bagi seorang ahli tingkat Wuzhong penguasa bela diri, apalagi seorang master penempaan seperti Elder Mi, hal ini masih wajar. Tapi, kalau orang biasa yang mengenakan itu semua, sudah pasti jadi sasaran rampok sejak keluar rumah. Dengan santai, Elder Mi mengangkat tangan dan berkata, Baiklah, kalau tidak ada yang keberatan, kita langsung berangkat saja. Ingat, kali ini sekte menaruh harapan besar pada kalian semua. Bahkan aku, seorang penegak hukum utama, sampai dikirim untuk memimpin langsung. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan. Sembari berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya muncul sebuah perahu kecil emas seukuran telapak tangan. Hanya satu lirikan pun cukup untuk tahu itu bukan benda biasa. Begitu aliran spiritual dilepaskan ke dalamnya, perahu kecil itu langsung melayang di udara, lalu berkembang dengan cepat, membesar dalam sekejap mata hingga menjadi perahu terbang raksasa sepanjang hampir 10 meter. Semua murid melongo. Bahkan Wei Yi pun terperangah dan bergumam dalam hati. Perahu terbang yang bisa dikendalikan di udara, ini lebih langka dari cincin penyimpanan. Awalnya ia sudah mempersiapkan mental untuk perjalanan panjang dan melelahkan ke Jiangnan, tapi melihat ini, sepertinya perjalanan akan jauh lebih nyaman dari yang dibayangkan. Naik semua ke perahu, ujar Elder Mi dengan nada puas, jelas menikmati reaksi para murid yang terpukau. Tak seperti banyak elder lainnya yang bersikap tenang dan penuh wibawa, Elder Mi justru menyukai kemewahan, suka menjadi pusat perhatian, dan sangat menikmati rasa kagum dan iri dari orang lain. Baik itu pakaian, alat tempur, atau bahkan murid, ia selalu ingin yang terbaik. Karena itu, begitu matanya bertemu dengan Wei Yi, sinarnya langsung berubah penuh semangat. Dengan senyum yang mengembang seolah-olah sedang merayu seekor anak domba, ia memanggil. Wei Yi, kesini duduk di sampingku. Ada hal besar yang ingin kubicarakan denganmu. Wei Yi terkejut, matanya membulat. Hal besar? Denganku? Apa pula maksudnya itu? Meski dipenuhi rasa bingung, rombongan akhirnya naik ke atas perahu terbang dan memulai perjalanan menuju Jiangnan. Di puncak gunung tempat sekte Overlord berdiri, pada sebuah pavilion tertinggi yang menghadap ke arah langit terbuka, berdiri tegap sang ketua sekte, Zheng Ruhai. Dengan tangan di belakang punggung,
Ia menatap tajam ke arah perahu terbang yang semakin lama semakin kecil di kejauhan, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Keningnya berkerut halus. Di balik sorot matanya yang tajam, tersembunyi seberkas awan gelap yang tak kunjung sirna. Melihat raut wajah pemimpin sekta yang tak seperti biasa, Elderian yang berdiri di samping tak tahan untuk bertanya. Ketua sekta, apakah Anda sedang mencemaskan pertemuan bela diri kali ini? Jong Ruhai menghela napas panjang. Kalau ini hanya sekadar pertemuan bela diri Jiangnan biasa, aku tak akan sekhawatir ini. Ia memandang ke arah langit jauh di kejauhan, lalu berkata dengan suara berat. Yang benar-benar membuatku gelisah adalah tanda-tanda badai besar yang akan datang. Sang ketua sekta kembali menghela napas dalam-dalam, namun kini napas itu terasa berat. Seperti membawa beban yang tak bisa dibagikan. Bab 253, Kota Kuno Nandu. Wei Yi benar-benar tidak menyangka bahwa urusan besar yang dimaksud oleh Elder Miyuju ternyata adalah usaha untuk membujuknya berpindah guru agar menjadi muridnya. Dengan wajah serius dan nada yang sangat meyakinkan, Elder Mi berkata pelan. Jika kau bersedia mengangkatku sebagai gurumu, maka segala biaya untuk pelatihanmu ke depan termasuk senjata spiritual, zirah pelindung, dan perlengkapan lainnya semuanya akan kutanggung sendiri. Aku akan pastikan kau mendapatkan kondisi pelatihan terbaik yang mungkin didapat oleh siapapun, dan membantumu mengembangkan potensi serta bakatmu hingga batas tertinggi. Adapun soal Elderian, gurumu saat ini, tenang saja aku sendiri akan berbicara dengannya. Tak akan ada masalah dan tidak akan mempengaruhi posisimu di sekta. Percakapan ini berlangsung di atas perahu terbang, dan Miyuju berbicara nyaris berbisik. Suaranya ditekan serendah mungkin, agar tidak ada yang lain mendengarnya. Meski begitu, kata-kata yang ia ucapkan jelas dan sangat menggoda. Sungguh, tawaran itu bukanlah hal sepele. Wei Yi sendiri tahu, dengan bakat dan potensi seperti dirinya, biaya yang dibutuhkan untuk latihan di masa depan bukanlah angka kecil tetapi jumlah yang bahkan banyak sekte kelas 2 atau 3 pun belum tentu bisa tanggung. Ditambah lagi perlengkapan seperti senjata spiritual dan baju zirah yang harganya bisa menembus langit. Namun Elder Mi malah berani menjanjikan semua itu, bahkan dengan nada santai seperti sedang menawarkan permen kepada anak kecil. Bahkan Wei yang biasanya tenang, kali ini pun tak bisa menahan hatinya untuk sedikit tergoda. Sedikit saja. Lebih dari itu, yang muncul hanyalah senyum pahit dan rasa serba salah. Wei tidak menyangka bahwa dirinya kini benar-benar sudah menjadi rebutan. Elder Chu sebelumnya ingin menjadikannya murid, dan sekarang, baru pertama kali bertemu pun Elder Mi sudah menawarinya hal serupa. Padahal, dia sudah punya guru. Dan guru itu adalah Elder yang salah satu dari 4 penegak hukum utama sekte ini. Jika ia menerima tawaran Elder Mi, bukankah itu berarti menampar wajah gurunya sendiri? Dan konsekuensinya tentu bukan main-main. Yang tidak Wei Yi tahu adalah, Elder Mi sebenarnya sudah beberapa kali mencoba membujuk Elderian agar menyerahkan Wei Yi kepadanya bahkan dengan imbalan besar. Namun setiap kali, jawabannya selalu penolakan tegas. Kali ini, ia mengambil langkah diam-diam, mencoba merayu langsung tanpa sepengetahuan Elderian semacam aksi nekat yang penuh risiko. Setelah berpikir sejenak, Wei Yi akhirnya menggeleng pelan dan menjawab dengan sopan namun tegas. Terima kasih atas perhatian Elder Mi, namun, guruku selama ini telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Murid tak berani memikirkan hal yang lain. Saya hanya bisa mohon maaf karena tak bisa menerima tawaran Elder. Mata Elder Mi menyipit, pandangannya menjadi tajam dan dalam seperti sumur gelap yang menyimpan arus bawah yang tak terlihat. Benarkah kau tidak ingin memikirkan ini kembali? Ucapnya pelan. Memang benar gurumu sekarang juga seorang penegak hukum, tapi aku pun demikian. Dan aku tidak sepatu dia pada aturan. Kau pernah berpikir, apa akibatnya bila menolak tawaran dariku? Sorot mata tajam Elder Mi langsung menusuk ke arah Wei Yi seperti pedang tak kasat mata. Aura dari seorang ahli puncak tingkat Wuzong benar-benar menekan,
membuat udara seakan lebih berat. Tapi setelah beberapa saat diam, Wei Yi tetap menggeleng lagi, kali ini lebih mantap. Dan pada saat itulah di luar dugaan, Elder Mi malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Bagus! Bagus! Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kau ini anak yang tahu budi, tahu hormat, dan setia pada gurumu. Jauh lebih baik daripada mereka yang asal ada keuntungan langsung membelot. Ia menepuk lututnya dengan keras, lalu menatap Wei Yi seolah sedang melihat permata langka paling berharga di dunia. Kapanpun kau berubah pikiran, cukup beritahu aku. Asal aku punya, apapun yang kau minta aku akan berikan. Wei Yi akhirnya menghela napas dalam hati lega, tapi sekaligus geli. Kata orang Elder Mi ini agak nyentrik. Sekarang aku benar-benar membuktikannya sendiri. Sementara itu, perahu terbang terus meluncur di udara dengan kecepatan luar biasa. Jika perjalanan biasa menunggang kuda bisa memakan waktu berhari-hari, maka dengan perahu ini, mereka hanya butuh setengah hari saja untuk tiba di tujuan utama mereka, kota kuno Nandu. Kota Nandu adalah kota terbesar dan tertua di seluruh wilayah selatan, bahkan dikenal sebagai jantung wilayah Jiangnan. Yang menunjukkan betapa pentingnya kota ini adalah fakta bahwa orang yang ditunjuk untuk mengelolanya bukan orang sembarangan melainkan saudara kandung Kaisar Dacu, yaitu Pangeran Nandu, Zhong Feiting. Ini bukan sekadar jabatan kehormatan. Dikirimnya seorang anggota keluarga kekaisaran langsung untuk memimpin menunjukkan betapa besar perhatian dan nilai strategis kota ini bagi kerajaan. Selain itu, berbagai sekta dan kekuatan besar juga mengirimkan perwakilan mereka untuk berjaga di kota ini. Sekta Overlord contohnya, memiliki beberapa elder tingkat tinggi yang bermukim di Nandu secara permanen. Dan tidak sembarang elder semua yang berada di sini bertingkat wuwang atau raja bela diri. Artinya, kekuatan yang ditempatkan di kota ini jauh melampaui kekuatan yang pernah dikerahkan ke kota kecil seperti Black Dragon City. Tak lama kemudian, suara Elder Mi terdengar di atas perahu. Turunkan perahu! Dengan kendali ringan, perahu terbang mulai menukik perlahan ke bawah. Gerakan megah ini langsung menarik perhatian banyak orang di kota Nandu. Tak setiap hari mereka bisa melihat kendaraan terbang raksasa seperti ini. Begitu perahu mendarat di area terbuka, beberapa elder sekta Overlord yang bertugas di Nandu pun segera datang menyambut, membawa serta sekelompok murid di belakang mereka. Sungguh kehormatan bisa menyambut Elder Mi, kata mereka serentak sambil membungkuk hormat. Sebagai salah satu dari 4 penegak hukum utama sekta, Elder Mi memiliki kedudukan jauh di atas para elder lainnya, jadi tidak ada yang berani bersikap sembrono di hadapannya. Dengan anggukan ringan, Elder Mi membalas sapaan mereka. Namun segera saja ia memimpin rombongan menuju kelompok lain yang telah menunggu di depan. Di sanalah muncul seorang tokoh yang membuat semua orang terdiam kagum, Pangeran ketiga Kerajaan Dacu, Zhong Ruping, yang secara langsung datang menyambut kedatangan mereka. Haha, Pangeran ketiga! Tak kusangka Anda sendiri yang turun tangan menyambut kami. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ujar Elder Mi dengan senyum lebar. Dari sinilah perjalanan menuju pertemuan bela diri Jiangnan benar-benar akan dimulai. Elder Mi sendiri yang memimpin rombongan datang ke sini, mana mungkin aku tidak turun tangan menyambut? Pangeran ketiga, Zhong Ruping, tersenyum hangat sambil berjalan menghampiri. Kalau sampai ayahku Sri Baginda Kaisar mendengar aku bersikap dingin padamu, bisa-bisa aku dicap tidak tahu sopan santun. Sikapnya ramah dan penuh keramahan, sama sekali tak menunjukkan arogansi ataupun sifat tinggi hati yang biasanya melekat pada anggota keluarga kerajaan. Ia sangat tahu siapa yang sedang dihadapinya. Mi Yuzu bukan hanya seorang ahli tingkat Wuzong kelas yang sudah diakui sebagai puncak kekuatan bela diri, tetapi juga adalah elder penegak hukum sekta Overlord, salah satu dari 4 yang tertinggi di sekta itu. Bahkan di wilayah Jiangnan, nama Mi Yuzu jauh lebih berkibar dibanding dirinya sendiri yang hanya seorang pangeran. Karena itu, apapun isi hati Pangeran Zhong Ruping, ia tetap harus bersikap sopan di depan publik.
Orang-orang muda ini pasti para murid terbaik yang dikirim oleh Sekta Bawang untuk mengikuti pertemuan bela diri kali ini, bukan? Jong Ruping melirik ke arah barisan murid di belakang Elder Mi, pandangannya tajam namun hangat, seperti seorang bangsawan yang tengah menilai kuda-kuda terbaik dalam arena. Mata pangeran pun berhenti sejenak pada sosok Wei yang berdiri tak jauh dari barisan depan. Haha, tentu saja! Jawab Miuzhu bangga, tanpa sedikit pun merendahkan nada suaranya. Setiap murid dari Sekte Bawang adalah pilihan terbaik dari yang terbaik. Bakat dan kemampuannya tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ketika Jong Ruping memperhatikan Wei dan rekan-rekannya, Wei pun, bersama yang lain, turut menatap kembali ke arah sang pangeran. Namun pandangan Wei tidak terfokus pada Jong Ruping. Sebaliknya, sorot matanya langsung tertuju kepada dua sosok yang berdiri diam di belakang sang pangeran. Yang pertama adalah Lu Gonggong Yunek senior yang pernah memburunya puluhan li tanpa ampun. Dan di sisi Lu Gonggong berdiri sosok yang bahkan lebih mengerikan kakek Sunflower, alias Gihuala Ozui seorang ahli tingkat Wuzong, yang juga merupakan gurunya Lu Gonggong. Wajahnya tampak ramah, namun di balik itu, tersembunyi kekuatan dan intrik yang dalam tak terduga. Satu orang adalah pembunuh berdarah dingin dari masa lalu. Satu lagi adalah ular berbisa yang diam di kegelapan, menunggu saat untuk menyerang. Dan saat ini, kedua mata mereka tertuju langsung pada Wei. Tapi mereka tidak menatap dengan cara yang sama. Mata Lu Gonggong dipenuhi dengan kebencian dan haus darah. Seolah-olah jika ia diberi kesempatan sekarang juga, ia akan melompat dan mencabik tubuh Wei tanpa pikir panjang. Namun sebaliknya, kakek Sunflower justru tersenyum lebar. Tatapan matanya penuh ketenangan dan rasa ingin tahu. Seperti harimau tua yang sedang memperhatikan anak rusa, menilai apakah saat ini sudah tepat untuk mencengkeram lehernya. Di antara keduanya, yang lebih membuat hati Wei waspada bukanlah Lu Gonggong, tetapi justru kakek Sunflower. Sekarang ini, Wei sudah mencapai puncak level Wuling. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan Lu Gonggong pun mungkin tak sanggup menyentuhnya lagi. Dendam lama itu, meski belum selesai, tak lagi membuatnya gentar. Namun kakek Sunflower adalah musuh yang berbeda. Ia adalah ahli sejati kelas Wuzong, dan bukan sekadar ahli biasa, ia adalah salah satu senjata rahasia Kekaisaran Dachu, yang terkenal dengan siasat licin, kekuatan mematikan, dan kemampuan membaca lawan seperti cermin. Aura yang ia pancarkan dingin dan beracun seperti ular berbisa. Tak terasa, tak terdengar, tapi sekali menggigit, langsung mematikan. Dua-duanya bajingan busuk. Wei membatin dalam hati, wajahnya tetap tersenyum kalem seperti biasa. Cepat atau lambat, mereka berdua harus disingkirkan. Meski raut wajahnya tidak menunjukkan apapun selain keramahan seorang murid yang baik, niat membunuh telah mengendap kuat di dalam dadanya. Seiring waktu berjalan, medan ini akan menjadi ladang pertarungan yang tak bisa dihindari. Dan Wei tahu, pertemuan bela diri Jiangnan kali ini bukan sekadar ajang adu kekuatan, tapi juga permulaan dari konfrontasi berdarah yang lebih besar. Bab 254, Baju Ingu dan Bunga Sepatu. Tak lama setelah pertemuan itu, Pangeran ketiga Jong Ruping pun segera berpamitan dan meninggalkan tempat. Kedatangannya tadi sebenarnya hanyalah bentuk formalitas belaka tanda bahwa pihak Kekaisaran Dachu sangat menghargai partisipasi Sekta Overlord dalam pertemuan bela diri Jiangnan kali ini. Namun sebagai penanggung jawab utama dari seluruh acara yang skalanya besar ini, ia jelas tak punya waktu banyak untuk berlama-lama hanya demi basa-basi. Toh, di antara sekian banyak sekta dan kekuatan yang berpartisipasi, hanya ada 2 kekuatan super yang cukup berhak membuat seorang pangeran sepertinya harus menunjukkan sikap hormat secara langsung, yaitu Sekta Overlord dan Sekta Shao. Kekuatan mereka terlalu besar, pengaruh mereka terlalu luas, bahkan pihak istana pun harus menaruh rasa segan dan hati-hati. Sementara sisanya, ya, sekadar penggembira saja. Jauh dari kata selevel.
Sekta Overlord sendiri memang memiliki markas cabang resmi di kota kuno Nandu, jadi Wei Yi dan para murid lainnya tak perlu menyewa penginapan umum. Setelah rombongan tiba di markas cabang tersebut, suasana pun sedikit mencair. Tak lama berselang, Wei Yi menghadap Elder Mi dan mengajukan permohonan untuk keluar sebentar sendirian. Tak disangka, Elder Mi yang biasanya tegas justru langsung mengangguk setuju tanpa bertanya lebih jauh, seolah sepenuhnya percaya pada murid andalannya ini. Melihat itu, beberapa murid lain pun ikut-ikutan, mencoba mengajukan izin untuk keluar juga. Bagaimanapun juga, mereka sudah lama terkurung dalam rutinitas ketat di dalam sekta. Kini tiba di kota besar yang ramai dan penuh hiburan seperti Nandu, siapa yang tak tergoda untuk menikmati suasana luar walau sejenak? Namun, mereka tak menduga bahwa Elder Mi, yang tadi begitu ramah pada Wei, kini seketika berubah wajah seperti singa murka. Dengan suara dingin dan penuh tekanan, ia menghardik mereka semua tanpa ampun. Pertemuan bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Kalian semua membawa misi penting dari sekta, tapi malah punya pikiran lain. Kembali ke kamar masing-masing sekarang juga dan jaga kondisi kalian. Sebelum pertarungan selesai, tak seorang pun boleh keluar tanpa izin. Jika melanggar, akan dihukum sesuai aturan sekta. Nada suara Elder Mi bagaikan petir menyambar, membuat seluruh ruangan sontak sunyi senyap. Para murid yang semula semangat langsung menyusut seperti balon bocor, bahkan wajah mereka memucat ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan menunduk begitu rendah, sampai seperti kura-kura ingin masuk ke dalam tempurungnya. Tapi, tetap saja ada yang berani bersuara. Kalau begitu, kenapa Wei boleh keluar? Suara lirih namun tajam itu keluar dari mulut Liu Gaozhe, murid yang paling tidak akur dengan Wei. Elder Mi tak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Ia hanya menjawab dengan suara datar, namun penuh tekanan. Kenapa? Karena dia adalah senior utama sekte kita. Itu cukup jadi alasannya. Ucapannya bagai palu godam yang menghantam langsung harga diri Liu Gaozhe. Meski Liu adalah murid langsung dari sang ketua sekta, namun sebagai elder penegak hukum, Elder Mi tidak perlu menjaga muka siapapun, termasuk Liu Gaozhe sendiri. Bila perlu, ia bisa menegur langsung di depan umum seperti sekarang. Liu Gaozhe hanya bisa terdiam. Setelah kalah dalam kompetisi internal melawan Wei, banyak hal mulai berubah. Hak istimewa yang dulu menjadi miliknya, kini perlahan beralih ke tangan Wei. Sementara itu, si gendut ceria Xuan Yuhu tiba-tiba mendekat ke arah Li Miaofu, gadis cantik dingin yang selama ini dikenal kalem dan tenang. Dengan ekspresi penuh rahasia dan mata berbinar-binar, ia menyikut lengan gadis itu dan berkata dengan nada menggoda. Li Shimei, kamu tahu nggak, Wei Shixing pergi kemana sendirian tadi? Li Miaofu mengerutkan alisnya, memandang si gendut dengan bingung. Kenapa tanya aku? Aku mana tahu? Xuan Yuhu malah semakin bersemangat. Ia mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan nada penuh konspirasi. Katanya sih, di kota Nandu ini ada tempat hiburan kelas atas yang sangat terkenal. 4 wanita penghibur teratas mereka, katanya, cantiknya luar biasa. Dan dengar-dengar, baru saja datang gadis baru berjubah ungu yang konon belum pernah tersentuh siapapun. Kamu pikir-pikir deh, Wei Shixing baru tiba langsung pergi sendirian. Hayo, siapa tahu dia mau mencari hiburan, ya enggak? Gimana kalau kita diam-diam ikutin dia, buat mastiin? Jelas, niat sebenarnya Xuan Yuhu bukan sekadar ingin tahu. Ia ingin ikut keluar, dan dengan mengajak Li Miaofu yang punya status khusus, kemungkinan mereka bisa lolos dari hukuman sekiranya ketahuan. Tapi ekspresi Li Miaofu segera berubah dingin. Ia memandang Xuan Yuhu tanpa berkedip. Tatapan itu begitu menusuk hingga membuat si gendut merasa merinding. Baru setelah beberapa detik, Li Miaofu tiba-tiba tersenyum manis. Senyum yang, entah kenapa, membuat jantung Xuan Yuhu mencelos. Elder Mi sudah melarang siapapun untuk keluar. Aku tidak ingin melanggar perintah. Dan, omong-omong soal omonganmu barusan. Katanya sambil menoleh ringan.
Aku akan memberitahu Wei Shixing persis seperti apa yang kamu katakan tadi. Tenang saja, aku pasti sampaikan utuh tanpa dikurangi. Pasti dia akan sangat tertarik dengan ceritamu. Setelah mengatakan itu, Lim Yaofu melangkah anggun masuk ke dalam, menyusul para murid lain yang menuju ke aula dalam markas. Sementara itu, Xuan Yuhu terdiam di tempat. Butuh beberapa saat sampai ia sadar apa yang baru saja terjadi. Aduh! Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ekspresinya panik. Membayangkan bagaimana reaksi Wei jika tahu dirinya menuduhnya pergi ke tempat hiburan malam, membuat dingin menjalar dari punggung hingga ke tulang belakang. Ia gemetar, langsung berlari mengejar. Li Siji! Tunggu! Sumpah, aku cuma bercanda tadi. Benar-benar bercanda. Tolong, jangan bilang ke Wei Shixing ya. Aku nggak serius. Benar-benar nggak serius. Astaga, kenapa sih aku bisa senekat itu tadi? Kenapa harus bercanda soal itu? Tentu saja, Wei Yi bukanlah tipe pria yang akan mengunjungi tempat hiburan malam, apalagi mencari para empat bunga istimewa dari rumah-rumah bordil terkenal. Tujuannya jauh lebih serius, ia datang ke markas cabang Persekutuan 100 Bunga yang berada di kota kuno Nandu. Sebagai salah satu kota terbesar dan paling makmur di wilayah selatan, Nandu merupakan pusat kekuasaan dan perdagangan. Maka tak heran jika hampir semua kekuatan besar memiliki markas cabang mereka di kota ini, termasuk Persekutuan 100 Bunga. Organisasi ini terkenal sebagai jaringan informasi terluas di seluruh negeri, dengan kekuatan intelijen yang bahkan bisa menyaingi sekte-sekte besar. Dan, menariknya, orang yang dipercaya memimpin cabang Nandu bukan orang biasa. Ia adalah salah satu pelayan elit yang dibina langsung oleh Qiao Yazu, wanita kuat sekaligus kakak perempuan angkat Wei Yi yang bernama Ji Ging. Di lantai 2 markas cabang Persekutuan 100 Bunga, seorang wanita muda berpakaian ungu membungkuk sopan saat melihat Wei Yi melangkah masuk. Salam hormat untuk Tuan Muda Pavilion. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Ia bukan tipe wanita yang mencolok, tetapi memiliki pesona alami yang elegan dan menenangkan. Jika muda dan terkenal karena pesona menggoda, dan Sui Xian karena kelembutan anggunnya, maka Ji Ging adalah gambaran sempurna dari keanggunan yang tenang dan klasik. Terlebih lagi, gaun ungu yang dikenakannya hari ini membuat auranya semakin terpancar anggun dan tak tergoyahkan. Bahkan Wei Yi pun tak bisa menahan anggukan kecil penuh kekaguman. Qiao Yazhu memang luar biasa, pikirnya. Tak hanya hebat dalam kekuatan dan siasat, wanita itu juga mampu melatih para pelayannya menjadi sosok-sosok luar biasa baik dari penampilan, perilaku, maupun kekuatan tempur. Ji Ging sendiri adalah contoh sempurna. Seorang wanita dengan kecantikan luar biasa dan kekuatan di tingkat raja bela diri, Wu Wang. Jika tidak memiliki kemampuan tinggi, mana mungkin dia dipercaya memimpin cabang di kota penting seperti Nandu? Setelah duduk, Wei Yi langsung masuk ke topik utama. Aku ingin semua informasi lengkap mengenai pertemuan bela diri Jiangnan kali ini. Mendengar itu, Ji Ging hanya sempat sedikit terkejut, sebelum segera mengangguk dan menginstruksikan para pelayan untuk membawa setumpuk dokumen dan gulungan informasi ke hadapan Wei Yi. Jika dibandingkan dari sisi kekuatan langsung, Persekutuan 100 Bunga memang kalah jauh dari sekte besar seperti sekte Overlord. Namun dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi, organisasi ini bisa dikatakan setara. Bahkan sejarah berdirinya pun memang berfokus untuk menjadi jaringan intelijen yang tersebar di seluruh negeri. Sembari membuka lembar demi lembar dokumen, Wei Yi bertanya tanpa mengalihkan pandangannya. Ada kabar khusus tentang kakek bunga matahari dan Siu Nechlu? Nada suaranya santai, tetapi matanya tajam seperti elang yang mengincar mangsanya. Ji Ging memahami maksud pertanyaan itu seketika. Yang Tuan Muda maksud, informasi yang berkaitan dengan Anda? Benar. Jawab Wei Yi pelan sambil mengangguk. Ji Ging segera menjawab tanpa ragu, menunjukkan bahwa semua informasi itu telah dia hafal di luar kepala. Beberapa waktu terakhir,
Xiu Nechlu terlihat mengerahkan orang-orangnya untuk menyelidiki latar belakang Tuan Muda secara rinci. Bahkan, ia diam-diam mengutus pasukan Jin Yi Wei menuju Jinling untuk mengawasi keluarga Wei dari dekat. Wei Yi hanya mendengus kecil. Sudah ia duga si banci tua itu belum menyerah. Sedangkan kakek bunga matahari, ia memang tidak melakukan gerakan mencolok. Namun, kami mendapat kabar bahwa beliau sendiri yang merekomendasikan Anda untuk ikut serta dalam pertemuan Jiangnan ini kepada pangeran ketiga. Apa? Wei Yi langsung menghentikan gerakannya. Pandangannya tajam menatap Ji Geng. Kau yakin soal ini? 100%. Jawab Ji Geng mantap. Informasi ini kami dapatkan langsung dari salah satu pengawal pribadi pangeran ketiga. Tidak mungkin keliru. Wei Yi terdiam sejenak, lalu menyandarkan punggung ke kursi sambil tertawa kecil tetapi tawanya dingin dan mengandung makna yang tak menyenangkan. Jadi, si tua bangka itu memang menyimpan niat pada diriku, hai MPH. Awalnya, Wei Yi sempat mengira ia terlalu curiga. Sebab selama ini si kakek bunga matahari tampak tidak melakukan apapun. Tapi sekarang ia paham. Ketidaksigapan itu bukan karena lalai tapi karena sedang memancing, memberi kesan palsu agar ia lengah sebelum menjebaknya saat acara besar seperti Jiangnan ini. Sayangnya, aku memang sudah berencana mencari masalah dengannya. Wei Yi bergumam dingin, lalu matanya menyipit tajam. Kalau dia memang menyiapkan sesuatu di acara ini, maka aku akan membuatnya menyesal. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan lebih unggul saat permainan dimulai. Tatapan Wei Yi kini tajam bagaikan pedang yang baru diasah. Dalam benaknya, rencana sudah terbentuk rapi. Ia tak lagi sekadar bertahan atau menghindar. Kini saatnya membalikkan keadaan dan menjadi pemburu. Bab 255, Putri Bangsawan yang Manja dan Galak. Menjelang senja, setelah menikmati makan malam mewah di markas Persekutuan 100 Bunga, Wei Yi kembali menuju tempat tinggalnya di markas cabang sekta Overlord yang ada di kota kuno Nandu. Namun, belum sempat ia melangkah masuk melewati gerbang utama, beberapa orang langsung menghadangnya. Di antara mereka, yang paling tampak panik adalah Shan Yuhu, salah satu murid inti yang dikenal cukup loyal pada Wei Yi. Wei Shixian, kau harus segera cari tempat bersembunyi. Bisik Shan Yuhu dengan wajah serius dan penuh kecemasan. Wei Yi langsung tertegun. Ia mengerutkan alis dan menunjuk dirinya sendiri, bingung. Tunggu, kau ngomong sama aku? Aku baik-baik saja, kenapa harus sembunyi segala? Dalam hatinya bahkan ia sempat bertanya-tanya, kamu makan jamur beracun, ya? Seorang murid lainnya ikut menjelaskan, suara agak tertekan. Kau belum dengar, ya? Mantan kekasihmu datang ke sini,